Halo, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Eee, Sebelum jauh ke pembahasan, di sini aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Putri Cikal Saira Almunawaro, biasa dipanggil Putri. Aku dari jurusan Komunikasi Universitas Cyber Asia. Di sini aku ingin sedikit membahas tentang tema yang sangat menarik dan sangat relevan di kehidupan sehari-hari, yaitu personality studies dalam estetika humanisme. Ketika kita berbicara tentang kepribadian, banyak dari kita mungkin berpikir tentang karakter, kebiasaan, atau mungkin cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Namun apakah kita pernah berpikir lebih dalam tentang yang membentuk kepribadian kita? Bagaimana psikologi dan estetika bisa saling berhubungan dalam memahami diri kita? Tadi kepribadian atau personality study telah menjadi bagian penting dalam disiplin ilmu psikologi sejak lama. Istilah personality sendiri berasal dari kata Latin persona yang merujuk pada topeng, yang dimana oleh aktor dalam teater Romawi, topeng ini bukan hanya untuk menyembunyikan identitas asli aktor, tetapi juga untuk menciptakan karakter yang berbeda. Ada 5 besar faktor atau dimensi kepribadian, yaitu ada yang pertama ada neurotisme. Neurotisme adalah kepribadian dengan skor tertinggi, cenderung menjadi cemas, temperamental, mengasihani diri sendiri, dan rapuh terhadap gangguan yang berkaitan dengan stres. Yang kedua, dimensi yang kedua itu ada ekstraversi. Ekstraversi itu menyangkut kelekatan seorang, yaitu sahabat memiliki hasrat untuk bersama orang lain dan ingin menghibur orang lain atau mudah terharu gitu. Itu termasuk situ sepertinya ya. Faktor dimensi yang ketiga itu ada keterbukaan, memiliki kesamaan dengan aspek kreatif dan inovatif. Pribadi dengan tipe ini yang tinggi secara konsisten mencari pengalaman yang baru. Tipe yang keempat itu persetujuan atau kesepakatan, membedakan pribadi yang berhati lembut dari pribadi yang berhati kejam. Dan yang terakhir itu dimensi hati nurani atau ketelitian, bersosialisasi dengan perilaku yang disiplin, bekerja keras dan teratur dan tertib. Menurut teman-teman dimensi yang mana nih? Komen di bawah. Di sini mau bacain nama juga ya. Kepribadian bisa dimaknai sebagai pola perilaku yang konsisten dan proses interpersonal yang bersumber dari masing-masing individu. Yang kedua, pola perilaku yang konsisten ini merujuk pada individu yang ketiga, proses interpersonal yang berarti proses yang termasuk emosional, motivasional, dan kolektif yang berlangsung di dalam diri dan mempengaruhi bagaimana seorang bertindak dan merasa. Selanjutnya, bagaimana kita menggunakan proses interpersonal tersebut dan bagaimana hal itu berinteraksi dengan perbedaan individu, memainkan peran penting dalam menentukan karakter individu kita. Yang selanjutnya yang kita pelajari di estetika humanistik ini ada objek kajian psikologi dan kepribadian. Sangat menarik ya teman-teman. Ada 4 objek kajian dalam memahami seluk-beluk kepribadian, diantaranya yaitu karakter atau watak, sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Istilah karakter digunakan untuk menggambarkan tingkah laku individu yang terkait dengan nilai implisit maupun eksplisit. Aku di sini menerima beberapa pertanyaan yang nanti aku bisa tampilkan di sini atau di sini. Nanti aku juga akan menjawab sebisa aku. Jangan lupa untuk selalu koreksi. Di sini kita belajar sama-sama. Untuk koreksi bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Pertanyaan yang pertama,
kepribadian dalam merajuk pada pemahaman mengenai individu sebagai entitas unik dengan keindahan dan nilai-nilai kemanusiaan yang menetap. Ini melibatkan bagaimana seorang mengekspresikan dirinya melalui perilaku, nilai-nilai, dan interaksi dengan dunia di sekitarnya. Pertanyaan yang kedua, psikologi kepribadian berkembang dari filsafat dan ilmu kedokteran di abad ke-18 ketika para ilmuwan mulai meneliti perilaku manusia secara sistematis. Tokoh-tokoh seperti Freud, Jung, dan Alport memainkan peran penting dalam mengembangkan teori-teori yang menjadi dasar bagi disiplin ini. Ketiga, memahami kepribadian membantu kita mengenali dan menghargai perbedaan individu, meningkatkan hubungan interpersonal, serta mengembangkan strategi untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Nilai estetis mempengaruhi persepsi kita tentang kepribadian dengan menekankan keindahan, keunikan, dan kemanusiaan dalam ekspresi individu. Hal ini dapat meningkatkan apresiasi kita terhadap perbedaan dan keunikan setiap orang. Dalam pengembangan kepribadian dengan mendorong individu untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif dan autentik, serta mengembangkan rasa keindahan dan harmoni dalam kehidupan mereka. Yang selanjutnya, estetika humanisme membantu kita memahami keunikan individu dengan menekankan pentingnya pengalaman subjektif, kreatif, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam membentuk kepribadian seseorang. Next, estetika humanisme diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui apresiasi seni, penerimaan diri, dan upaya untuk hidup selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, seorang mungkin menemukan makna dan keindahan dalam kegiatan kreatif seperti melukis, menulis, dan atau musik dengan bermusik. Yang selanjutnya, kepribadian dan seni dalam estetika humanisme saling terkait dalam upaya untuk mengekspresikan dan memahami pengalaman manusia. Seni seringkali menjadi cerminan dari kepribadian individu dan nilai-nilai estetis yang mereka junjung. Mengembangkan kepribadian yang lebih baik melalui estetika humanisme melibatkan penerimaan diri, eksplorasi kreativitas, dan penghargaan terhadap keindahan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya memainkan peran penting dalam pembentukan dan ekspresi kepribadian dengan menyediakan kerangka nilai, norma, dan tradisi yang mempengaruhi cara individu melihat diri mereka dan berinteraksi dengan dunia. Mengidentifikasi dan mengembangkan nilai-nilai estetis melibatkan relasi diri, eksplorasi seni, dan partisipasi dalam kegiatan yang memperkaya kehidupan batin dan menghargai keindahan dalam berbagai bentuk. Psikologi tradisional cenderung memandang kepribadian sebagai serangkaian sifat atau karakteristik yang dapat diukur dan dikategorikan, sementara estetika humanisme melihat kepribadian sebagai manifestasi unik dari nilai-nilai kemanusiaan dan estetis yang kompleks dan dinamis. Tantangan utama meliputi subjektivitas yang tinggi, kesulitan dalam pengukuran empiris, dan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami kepribadian secara holistik.
Teori kepribadian membantu memahami bagaimana individu yang berperilaku dalam konteks sosial, bagaimana mereka membentuk dan memelihara hubungan, lingkungan dan pengalaman hidup memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan kepribadian. Mempengaruhi bagaimana individu memandang diri kita, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan perubahan. Peran emosi. Estetika humanisme melihat emosi sebagai aspek integral dari kepribadian yang mempengaruhi cara individu merespon dan mengekspresikan diri mereka, serta bagaimana mereka menemukan makna dan keindahan dalam pengalaman hidup. Pengetahuan tentang kepribadian dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan interpersonal dengan memahami dan menghargai perbedaan, mengembangkan empati, dan berkomunikasi secara efektif. Pendidikan berperan dalam pengembangan kepribadian dengan menyediakan lingkungan yang mendukung eksplorasi diri, kreativitas, dan pemaknaan nilai-nilai kemanusiaan serta estetika. Pendidikan yang berfokus pada pengembangan holistik individu membantu siswa memahami dan menghargai keunikan mereka sendiri dan orang lain. Mengatasi konflik internal melibatkan relaksi diri, penerimaan diri, dan penyesuaian sikap, serta perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang. Pendekatan seperti terapi dan meditasi juga dapat membantu individu refleksi diri penting karena memungkinkan individu untuk mengevaluasi pengalaman mereka, memahami motivasi dan nilai-nilai untuk selaras dengan konsep diri yang autentik dan nilai-nilai kemanusiaan. Apa kontribusi utama dalam estetika humanisme dan bidang psikologi kepribadian? Kontribusi utama estetika humanisme adalah penekanan pada keunikan individu, nilai-nilai kemanusiaan, dan pentingnya kreativitas serta ekspresi diri dalam memahami kepribadian. Ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dan humanistik dibanding pendekatan psikologi tradisional. Langkah-langkah praktis meliputi penempatan tujuan yang jelas, berlatih empati dan komunikasi yang efektif, terlibat dalam kegiatan kreatif, dan mencari umpan balik kontribusi dari orang lain. Penting juga untuk terus belajar dan berkembang melalui berbagai pengalaman. Teman-teman, itu beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dalam estetika humanisme ini. Tetap koreksi aku jika aku salah, atau kita sama-sama belajar lagi. Kalau ada yang kurangnya boleh komen di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan, atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semua dapat belajar di sini bersama-sama. Tetap selalu koreksi aku di kolom komentar. Untuk dosen pengampu estetika humanisme, Bu Ocha telah memberikan soal ujian akhir semester ini dengan membuat video. Mohon maaf Ibu jika ada kesalahan atau jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.